Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahaya Marwah, NIM 411-200-10-10-5. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan tugas besar 2 Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Novia SPD, Ibu Novia Angela SPD, MPD. Saya mengambil tema Bahasa Indonesia dan Literasi Bangsa dengan judul Dampak Rendahnya Tingkat Literasi Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis di Indonesia. Yang pertama, hal yang melatar belakangi saya mengambil judul ini yaitu kurangnya literasi dan rendahnya kemampuan berpikir kritis menjadi salah satu kendala yang terjadi dalam pendidikan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada fakta berapa siswa yang masih memiliki nilai minat baca yang rendah dan tidak bisa berpikir kritis dalam peroleh informasi yang terpercaya dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan beberapa upaya untuk meningkatkan minat baca pada anak dan kemampuan berpikir kritis bagi setiap individu, dengan harapan terciptanya generasi emas yang mampu bersaing secara global, sehingga tulisan ini dilatar belakangi oleh langkah-langkah yang sedang dilakukan dalam literasi pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa penyebab rendahnya kemampuan siswa untuk berpikir kritis dalam menyikapi informasi? Yang kedua, apakah pesatnya perkembangan informasi dan internet menyebabkan kurangnya minat dalam membaca buku? Yang ketiga, ada bagaimana menciptakan situasi lingkungan yang kondusif untuk menciptakan budaya literasi. Dan yang terakhir, eh, bagaimana cara membiasakan diri untuk memiliki rasa suka terhadap sebuah bacaan dari sejak dini. Selanjutnya ada tujuan dari diambilnya materi ini, yaitu agar dapat mengetahui penyebab rendahnya kemampuan siswa untuk berpikir kritis dalam kemampuan mengolah informasi, lalu juga agar dapat mengetahui pengaruh perkembangan internet yang sangat pesat terhadap kurangnya minat membaca. Selanjutnya, untuk mengetahui situasi lingkungan yang kondusif untuk menciptakan budaya literasi, lalu juga ada agar dapat mengetahui cara membiasakan diri untuk memiliki rasa suka terhadap sebuah bacaan dari dini. Kita masuk ke pembahasan masalah. Poin pertama, ada rendahnya kemampuan untuk berpikir kritis dalam mengelola informasi. Keterampilan berpikir kritis ini merupakan keterampilan yang fundamental pada pembelajaran dialah disruption. Keterampilan berpikir kritis mencakup kemampuan mengakses, menganalisis, dan mensintesis informasi yang dapat dipelajari dan dikuasai. Uh, data hasil survei yang dilakukan oleh The Trends in National Mathematics and Science Study pada tahun 2011 menyatakan bahwa lebih dari 95% siswa Indonesia hanya mampu menjawab pertanyaan dengan tingkat kesulitan sedang. Sementara siswa Taiwan dapat lebih dari 50% dari siswa Taiwan dapat menjawab pertanyaan tingkat tinggi, pertanyaan dengan kesulitan tingkat tinggi. Nah, apa yang menyebabkan hal ini? Faktornya yaitu kemampuan siswa Indonesia yang kurang terlatih dalam menyelesaikan soal-soal yang bersifat kontekstual, menuntut penalaran, argumentasi, dan kreativitas dalam menyelesaikannya. Selanjutnya, poin kedua ada pesatnya perkembangan informasi dan internet yang mempengaruhi kurangnya minat baca. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat membawa perubahan dalam segala lapisan kehidupan bermasyarakat. Perkembangan teknologi seperti munculnya smartphone dan juga provider internet yang menawarkan berbagai paket murah dan berkomunikasi juga menjadi salah satu penyebab rendahnya minat baca seseorang. Karena orang lebih sering menghabiskan waktunya untuk ngobrol lewat ponsel, scroll TikTok, scroll Instagram, bermain media sosial lain, dan sebagainya, dibandingkan dengan menghabiskan waktu untuk membaca. Penggunaan internet yang bijaksana yaitu kurang dari 40 jam per bulan untuk kepentingan belajar dan mencari ilmu pengetahuan akan berdampak positif serta meningkatkan minat belajar siswa. Sedangkan penggunaan internet yang lebih dari 40 jam per bulan untuk hiburan dan permainan internet mengakibatkan dampak negatif dan mengurangi minat belajar pada siswa. Poin selanjutnya yaitu
faktor lingkungan yang kurang kondusif dalam menciptakan budaya literasi. Eh, Menurut riset dari World Most Literate Nation Rank pada tahun 2016, Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat baca. Peringkat ke-60 ini di atas Indonesia di peringkat 59 ada Thailand, dan di bawah Indonesia di peringkat 61 sendiri ada negara uh, Botswana. Selalu Selanjutnya ada fasilitas. Nah, terbatasnya sarana dan prasarana membaca seperti ketersediaan perpustakaan, juga buku-buku bacaan yang bervariasi menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya budaya literasi. Selanjutnya, permasalahan situasi belajar di kelas yang kurang kondusif. Kurang juga memotivasi para siswa untuk mempelajari buku-buku tertentu di luar buku-buku paket. Banyaknya keluarga yang belum menanamkan kebiasaan wajib membaca pada setiap anggota keluarganya, atau juga menanamkan wajib membaca ini semenjak dini. Selanjutnya, ada cara membiasakan diri untuk memiliki rasa suka terhadap sebuah bacaan. Salah satunya yaitu dengan menanamkan kesadaran bahwa dengan membaca kita dapat mendapat informasi yang jelas, akurat, dan juga logis. Lalu pengoptimalan peran perpustakaan menjadi salah satu cara agar literasi Indonesia dapat meningkat, karena perpustakaan memiliki peranan yang penting dalam pergerakan juga budaya literasi. Selanjutnya juga ada sosialisasi mengenai pentingnya gemar membaca bagi kehidupan sehari-hari, juga dapat dilakukan oleh para volunteer yang bisa menyebar ke seluruh daerah di Indonesia. Selanjutnya, pembangunan dan pemerataan perpustakaan atau tempat belajar umum di seluruh wilayah, terutama di wilayah 3T, perlu diperhatikan sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui aspek literasi. Selanjutnya kita masuk ke penutup. Simpulan yang bisa didapatkan dari materi yang sudah saya paparkan yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kegiatan membaca itu perlu ditingkatkan. Langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah rendahnya minat baca adalah dengan mengoptimalkan literasi sejak dini. Lalu saran yang bisa diberikan dari materi ini yaitu pada dasarnya kegiatan membaca harus ditingkatkan, bahkan menjadi budaya agar terlihat masa depan cerah bagi setiap generasi penerus bangsa. Perlunya pelajaran membaca sehari-hari adalah bentuk wujud nyata dari usaha meningkatkan minat membaca dan keterampilan mengkritisi apa yang dibaca. Selanjutnya ada daftar pustaka yang menjadi referensi saya dalam membuat laporan tugas besar 1. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.